Oke, Sablas, balik lagi dengan Bias Paris. Dan kali ini aku baru aja pulang dari Maybank Bali Marathon ya. Kemarin aku baru pulang. Dan sekarang hari Rabu nih, real time, jadi direkam pagi. Dan kalau kalian nontonnya malam ini berarti ini hari yang sama ya. Sekarang Rabu tanggal 30 Agustus nih, aku ngerekam di hari yang sama. Jadi aku mau sedikit sharing tentang sedikit pengalamanku waktu Maybank Bali Marathon. Oke, jadi di Maybank Bali Marathon tahun ini aku ikut lari di kategori 21 kilo atau setengah ya, atau biasa orang-orang nyebutnya half marathon. Nah, di kategori ini aku ikut dengan durasi waktu sekitar 2 jam 38 menit. Memang tidak PB atau personal best, karena aku pernah lari half marathon dengan catatan waktu yang lebih bagus, lebih cepat, yaitu di 2 jam 15 menit. Tapi kali ini aku lari dengan 2 jam 38 menit. But it's okay, itu pencapaian yang bisa aku capai di event kali ini ya. Banyak sebabnya, karena tracknya itu naik. Beda kayak waktu aku lari di sini dengan catatan waktu terbaik itu tracknya beda, karena waktu di Bali itu tracknya cukup banyak tanjakannya dan udaranya juga beda. Kalau di sini dingin ya, suhu rata-rata 16-17, sedangkan di Bali aku harus lari di suhu sekitar 25 derajat Celcius ke atas. Itu cukup panas buat aku yang biasa dengan cuaca yang dingin. Balik lagi ke Maybank Bali Marathon. Jadi waktu itu tanggal 27 minggu kemarin, kita itu start jam setengah 6 untuk kategori half marathon, dan kita itu diurutkan berdasarkan tiket, bukan tiket, kayak cluster ya, atau wave gitu. Aku masuk di wave CC. Wave CC itu berada di urutan agak belakang, paling belakang dari kategori half marathon. Jadi ada elite runners, kemudian AA, BB, kemudian CC. Nah, aku dapet di wave CC ini. Nah, di wave CC ini jadi aku lari paling belakang-belakang ini ya, dari 5.000, 6.000-an peserta seperti itu. Nah, singkatnya setengah 6 start, gun time, boom. Aku lari kilometer kelima. Di sana ada ada sensor buat lihat chip time kita lewatin itu. Kemudian ada WS juga setiap beberapa kilometer. Jadi itu pengalaman yang baru buat aku ya. Kemudian singkatnya aku ngerasain capek dan lelah itu waktu kilometer ke 7, itu tanjakannya lumayan parah. Itu sampai ke kilometer 12 lah kira-kira. Itu. Jadi 7 sampai 12 itu adalah hal tersulit karena di sana banyak tanjakan yang cukup. Kemudian singkatnya setelah kilometer 14 jalanan cenderung turun karena kita kembali ke venue itu jalannya agak turun. Dan singkatnya di kurang lebih dengan catatan waktu, bukan kurang lebih ya, catatan waktunya sudah pasti karena itu pakai chip time. Jadi chip timeku itu 2 jam 38 menit, itu aku nyampe di garis finish dan dapat medali di half marathon untuk di Maybank Bali Marathon tahun 2023. Itu pengalaman yang baru buat aku dan sepertinya akan kuulangi lagi di tahun depan. Oke ya, jadi apa sih yang mau aku sharingin ke kalian dari pengalamanku tadi? Nah, jadi dalam event maraton itu siapa aja bisa ikut gitu ya, asal kuotanya masih ada dan kita punya uang, itu kita bisa ikut kompetisi-kompetisi lari seperti itu, karena itu terbuka untuk umum. Nah, tapi bukan ngomongin soal kamu punya duit, punya kuasa, enggak ya, punya duit terus kalian bisa daftar gitu, enggak. Cuman untuk menyelesaikan itu kalian butuh effort yang lebih dari sekedar duit gitu. Jadi bukan sekedar lari di waktu hari H di lombanya, tetapi kalian membutuhkan konsistensi yang tinggi. Kalian mungkin tahu sendiri, aku sering bikin vlog lari. Jadi singkatnya ya Maybank Bali Marathon yang aku lakuin ini, itu aku sudah latihan. Aku udah berusaha konsisten dengan latihanku untuk bisa ikut Maybank Bali Marathon kali ini. Bukan cuma ikut tapi bisa finish gitu ya. Jadi konsistensi adalah kunci gitu. Jadi nggak sekedar daftar, tapi kita juga harus konsisten gitu. Artinya ya kita bener-bener menghidupi apa yang sudah kita pilih. Kalau aku memang memilih lari, ya aku menghidupi lari itu, nggak sekedar larinya asal-asalan gitu ya, nggak sekedar latihan yang tanpa target. Jadi ada target-target tertentu yang memang sengaja aku siapkan. Nah, ini juga berlaku nggak cuman lari ya, tapi di bidang-bidang yang lainnya, olahraga yang lainnya, ataupun pekerjaan kalian atau hobi kalian yang lainnya. Jadi kalau kalian mau memilih sesuatu, berusahalah untuk bertanggung jawab dengan pilihan kalian.
selesaikan dan tunjukkan effort kalian yang maksimal terhadap pilihan kalian. Itu poin penting yang bisa aku petik dari Maybank Bali Marathon tahun 2023, dan sampai ketemu di episode selanjutnya.